Melalui keberanian dalam menjalankan jurnalisme investigatif, kebenaran-kebenaran yang tadinya tak akan pernah terungkap akhirnya bisa diketahui oleh publik. Laporan-laporan investigasi memiliki kekuatan unik untuk mengungkap hal-hal tersembunyi dan yang belum pernah diceritakan, menantang narasi yang ada dan mengubah pandangan masyarakat. Nomor 10. Makanan berperan sebagai kebutuhan dasar untuk menjaga agar setiap makhluk hidup tetap bertahan hidup. Makanan hadir dalam berbagai bentuk dan rupa. Tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Hewan herbivora bertahan hidup dengan memakan dedaunan, buah-buahan, dan beri, sedangkan hewan karnivora mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan dari mengonsumsi hewan lain. Namun, manusia melakukan segala sesuatunya dengan cara yang sangat berbeda, yang sepenuhnya menghilangkan konsep kesederhanaan. Alih-alih menyediakan hasil bumi dalam bentuk aslinya, makanan justru melewati berbagai pabrik, tempat-tempat yang berdampak negatif terhadap lingkungan, hanya untuk menghasilkan hamburger penuh lemak dan minuman ringan yang syarat gula. Food Incorporated, sebuah film dokumenter tahun 2008 mengeksplorasi sisi gelap industri makanan modern dan hal-hal yang tidak diberitahukan industri tersebut kepada konsumennya. Jurnalisme investigatif di balik film informatif ini membunyikan alarm serius tentang produksi daging dan budidaya tanaman. Eksploitasi besar-besaran yang terlibat dan promosi kebiasaan makan yang tidak sehat, semuanya disembunyikan di balik tabir yang disengaja dengan persetujuan lembaga pengawas pemerintah. Pembuat film Robert Kenner adalah orang yang mengangkat tabir industri makanan Amerika, mengungkap sisi gelap mekanis dari pasokan makanan negara itu, dan bagaimana tangan-tangan kotor korporasi besar mengutamakan keuntungan di atas kesehatan konsumen, keselamatan pekerja, dan kesejahteraan hewan. Dengan melakukan wawancara mendalam, menggunakan rekaman kamera tersembunyi, dan melakukan jurnalisme investigasi, dia berhasil mengungkap seluruh sistem yang cacat itu. Organisasi-organisasi besar ini bekerja sama untuk mencegah konsumen mengetahui bagaimana makanan mereka diproduksi, dan semuanya dimulai dari kandang pembiakan dan kandang ayam. Melalui rekaman tersembunyi, Kenner mengungkap bagaimana hewan-hewan dibesarkan dalam kondisi sempit, seringkali hidup di atas kotoran mereka sendiri. Mereka diberi pakan yang tidak alami, yang menyebabkan penyakit yang nantinya juga memengaruhi konsumen. Ayam, sapi, dan babi dikurung di ruangan dengan ruang yang sangat terbatas. Beberapa bahkan tidak bisa berbalik badan. Ruang hidup yang sempit ini dilakukan hanya untuk satu alasan, yaitu menekan biaya. Ruang yang lebih besar, tempat untuk bergerak, dan kondisi hidup yang alami akan terlalu mahal biayanya. Jadi, sebagai gantinya, pertanian besar mengabaikan, menyiksa, dan memompa ternak dengan antibiotik murah. Hewan bukan satu-satunya yang mengalami perlakuan buruk juga. Para pekerja diharuskan menjalankan tugas mereka dalam kondisi yang tidak sehat, sehingga mereka berisiko tertular penyakit menular dan jatuh sakit parah. Film tersebut menampilkan bagaimana raksasa agribisnis secara legal menggertak petani independen dengan menggugat mereka atas benih yang dipatenkan. Perusahaan agribisnis besar pada dasarnya menentukan bagaimana makanan ditanam dan bagaimana makanan itu diproduksi. Kenner juga menemukan bahwa pasar makanan Amerika sebagian besar mengabaikan peraturan keamanan pangan dan memasok masyarakat dengan makanan transgenik yang semakin banyak dan kurang diuji. Diproduksi dalam kondisi yang tidak alami, meninggalkan kita dengan benih kedelai yang tahan terhadap insektisida dan ayam dengan dada yang lebih besar. Sebagai akibat langsung dari produk makanan yang diproduksi secara murah, Amerika telah mengalami epidemi obesitas, diabetes, dan peningkatan infeksi E. coli. Film dokumenter Kenner mengungkapkan bagaimana sekali lagi keuntungan menjadi yang utama di atas segalanya, termasuk kesehatan, dan bahwa kita sebagai konsumen hanyalah korban sampingan. Food Incorporated adalah sebuah pengungkapan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa mengendalikan pasokan makanan global dan mengutamakan keuntungan maksimal di atas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Sebuah rahasia yang tidak akan pernah diakui secara sukarela oleh Big Egg. Nomor 9. Sebelum bangkrut, perusahaan Enron beroperasi di luar Houston, Texas dan mempekerjakan lebih dari 20.000 karyawan. Perusahaan itu merupakan perusahaan listrik dan gas alam besar yang melaporkan pendapatan lebih dari $100 miliar pada tahun 2000. Perusahaan ini dinobatkan sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika selama 6 tahun berturut-turut. Namun seperti kebanyakan perusahaan terkemuka dan perusahaan bernilai miliaran dolar, tindakan skandal lah yang membuatnya tetap bertahan. Dan pada tahun 2001, skandal itu terungkap ke dunia. Pada tahun 2005, Enron, The Smartest Guys in the Room diproduksi, sebuah film dokumenter Amerika yang membahas runtuhnya Enron Corporation pada tahun 2001, membedah skema penipuan dan mengungkap manipulasi energi di California. Hal itu membuat warga negara harus merugi miliaran dolar setiap hari selama fasilitas tersebut beroperasi.
Film ini mengungkap bahwa hanya 2 tahun setelah perusahaan didirikan, skandal pun dimulai, berawal dari 2 pedagang yang mulai bertaruh di pasar minyak pada tahun 1987. Taruhan tersebut menghasilkan keuntungan yang konsisten, sebuah hal yang mencurigakan untuk industri yang masih dalam tahap awal seperti itu. Salah satu pedagang tersebut kemudian menemukan bahwa perusahaan juga mengalihkan uang ke rekening luar negeri, yang menimbulkan kecurigaan terhadap penggelapan pajak dan pencucian uang. Para auditor juga telah menemukan kesalahan tersebut, tetapi pendirinya, Kenneth Lay, bersikeras agar mereka tetap melanjutkan dan terus menghasilkan jutaan untuk perusahaan. Film dokumenter tersebut membahas perekrutan Jeffrey Skilling dan hubungannya dengan metode akuntansi mark to market. Skilling, sebagai CEO perusahaan, diizinkan oleh regulator federal untuk mencatat keuntungan masa depan dari kontrak jangka panjang pada hari yang sama saat kesepakatan ditandatangani, tanpa memedulikan berapapun keuntungan yang akhirnya didapatkan. Jika perusahaan mengalami kerugian dalam kesepakatan itu, kerugian tersebut cukup disembunyikan saja. Enron akan menyembunyikan utang miliaran dolar dan investasi yang gagal, sehingga tampak lebih menguntungkan dan stabil. Fasilitas tersebut juga mempromosikan budaya Reng and Yang yang diprakarsai oleh Skilling yang membentuk komite peninjau terhadap karyawan. Para karyawan akan dinilai melalui komite ini setiap tahun, dan pada akhirnya, 15% terbawah akan dipecat. Ini bukanlah yang terburuk dari perbuatan salah Enron yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Enron, the smartest guys in the room, mengungkapkan bagaimana perusahaan tidak hanya mengambil untung dari krisis energi California, tetapi sebenarnya juga menjadi penyebab utamanya. Melalui pembelian Portland General Electric pada tahun 1997 yang menghasilkan dan mendistribusikan listrik, Enron mampu memanfaatkan pasar energi California yang telah dideregulasi. Dengan menggunakan rekaman rahasia selama wawancara dengan para pedagang Enron, para pembuat film menemukan bahwa untuk melakukan hal ini, mereka menciptakan kekurangan energi palsu. Hal ini sering dilakukan melalui penutupan pembangkit listrik dengan dalih perawatan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi harga listrik. Krisis ini berlangsung dari tahun 2000 hingga 2001, mendorong harga listrik ke rekor tertinggi dan menyebabkan para pelanggan listrik menanggung kerugian sekitar 40 miliar dolar. Film dokumenter ini mengungkap keterkaitan tak terduga antara Enron, pendirinya, bahkan pemerintahan Presiden George H.W. Bush dan putranya George W. Bush. Perusahaan energi dan para pejabat telah melakukan kesepakatan rahasia selama bertahun-tahun. Namun, baru saat krisis energi, keterlibatan mereka yang sebenarnya terungkap. Enron, the smartest guys in the room, menyeratkan bahwa pada masa itu, kurangnya respons dari pemerintahan Bush mungkin merupakan cara untuk mensabotase Gubernur California Gray Davis yang diduga bisa menjadi pesaing George W. Bush dalam pemilihan tahun 2004. Krisis energi menjadi faktor utama dalam pencopotan Davis pada tahun 2003 yang mengakhiri karir politiknya. Nomor 8. The Fog of War. 11 pelajaran dari kehidupan Robert S. McNamara. Sebuah film dokumenter tahun 2003 mengajak penonton menelusuri kehidupan mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert McNamara. Dialah yang merombak operasi Pentagon dan memainkan peran utama dalam Perang Vietnam sehingga ia dijuluki sebagai arsiteknya. McNamara yang menjabat di bawah Presiden Kennedy dan Johnson menjadi dikenal buruk karena salah urus perang yang parah, yang kemudian menjadi pergulatan batin seumur hidupnya. Hal itu ada dalam film Fog of War karya Errol Morris, di mana ia merenungkan keputusan-keputusan yang ia buat mulai dari Perang Dunia Kedua hingga Vietnam. Ia juga menyoroti konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut dan bagaimana kebenaran yang disembunyikan memperburuk konflik yang brutal. Film dokumenter tersebut terdiri dari rekaman arsip, rekaman percakapan Kabinet Amerika Serikat dari tahun 60-an, dan wawancara terbaru dengan McNamara. Film ini dibagi menjadi 11 bagian yang oleh Morris disebut sebagai pelajaran yang diambil dari wawancara yang ia lakukan dengan McNamara. Pelajaran pertama, yang berjudul Berempati dengan Musuhmu, mengungkapkan betapa dekatnya perang tersebut dengan kiamat nuklir. Dalam bagian ini, dia mengakui bahwa selama krisis rudal Kuba, Amerika Serikat dan Uni Soviet sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, bukan logika atau rasionalitas. Dia mengungkapkan di sini bahwa selama krisis, Kennedy telah berusaha menjaga Amerika agar tidak terlibat perang, tetapi Jenderal Curtis LeMay ingin menginvasi Kuba. Kennedy kemudian menerima 2 pesan dari Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet saat itu. McNamara menggambarkan kedua pesan itu, salah satunya bernada lunak, yang mirip seperti seorang pria mabuk yang sedang berada di bawah tekanan berat. Dalam pesan ini, dia mendesak agar Amerika Serikat menjamin tidak akan menginvasi Kuba, dan jika itu dilakukan, rudal-rudal tersebut akan dicabut. Pesan kedua yang digambarkan sebagai keras, memiliki nada ancaman yang serius.
Kami sedang bersiap untuk menghadapi kalian dengan kekuatan militer besar-besaran. Demikian isi pesannya. Duta Besar AS Serikat untuk Moskow mengenal Khrushchev secara pribadi dan bersikeras agar Kennedy menanggapi pesan pertama yang bernada lembut. Dalam film dokumenter tersebut, McNamara juga mengungkapkan luasnya kejahatan perang itu dan kenyataan bahwa semua itu benar-benar terjadi. Sebuah kenyataan yang sebelumnya belum pernah terlihat. Ternyata di bawah arahan LeMay, Amerika telah melakukan kampanye pengeboman udara berskala besar menggunakan bahan peledak pembakar. Kampanye semacam itu menyebabkan 67 kota di Jepang hancur parah. Tokyo misalnya mengalami kehancuran hingga 51% pada akhir kampanye tersebut. McNamara menegaskan di sini bahwa jika sekutu kalah dalam Perang Dunia Kedua, baik dia maupun LeMay akan diadili atas kejahatan perang. Dengan menggunakan rekaman audio Gedung Putih yang telah dideklasifikasi dan kesaksian McNamara, juga terungkap bahwa dia telah mendesak Kennedy untuk menarik para penasihat dari Vietnam yang telah dilakukan pada tahun 1965. Namun, masa kepresidenan Johnson membalikkan keputusan ini karena dia percaya bahwa mereka sedang melawan penyebaran komunisme. Dalam film dokumenter tersebut, McNamara mengungkapkan betapa kelirunya asumsi ini. Orang-orang Vietnam, seperti yang dicurigai oleh Amerika Serikat, bukanlah pion Moskow. Dia menegaskan bahwa para pemimpin Amerika tidak memahami rakyat Vietnam, termasuk motivasi politik mereka. Vietnam tidak terlalu terikat pada komunisme dan justru berusaha melawan kendali asing, sebenarnya sedang berperang untuk kemerdekaan nasional. Namun, para pemimpin Amerika terus meningkatkan intensitas perang Vietnam yang mengakibatkan jutaan kematian di kedua belah pihak. Tentara dan warga sipil, menurut McNamara, tewas karena penolakan untuk mengakui kegagalan. Film dokumenter tersebut juga mengungkapkan kebenaran yang mengkhawatirkan di balik insiden Teluk Tonkin, yaitu serangan yang diduga dilakukan oleh kapal-kapal Vietnam Utara. Invasi tersebut dijadikan alasan oleh Johnson untuk meningkatkan eskalasi perang Vietnam, namun peristiwa itu sebenarnya tidak pernah terjadi. McNamara mengungkapkan bahwa serangan itu tidak terjadi, namun dia tidak bisa memastikan apakah ada niat di baliknya. Namun, dia bisa mengatakan bahwa pada saat resolusi Teluk Tonkin disahkan, Johnson pasti sudah tahu bahwa invasi itu tidak pernah terjadi. Fakta bahwa undang-undang yang disahkan didasarkan pada asumsi yang salah, kemudian diklasifikasikan dan disembunyikan, hingga akhirnya muncul kembali setelah film dokumenter Fog of War dirilis. Nomor 7, Edward Snowden adalah seorang kontraktor intelijen Amerika, whistleblower, dan pahlawan. Pada tahun 2013, dia mengungkapkan keberadaan program pengumpulan informasi rahasia yang berhubungan dengan NSA yang cakupannya dibahas secara mendalam dalam Citizenfour, sebuah film dokumenter tahun 2014 karya Laura Poitras. Citizenfour adalah dokumentasi dan rangkuman dari peristiwa yang dimulai pada Januari 2013 ketika Laura, seorang jurnalis, bersama Glenn Greenwald menerima email terenkripsi. Email tersebut datang pada saat para jurnalis sedang mengerjakan sebuah cerita yang sedang berkembang mengenai program pemantauan di Amerika Serikat. Email tersebut berasal dari seseorang asing yang menyebut dirinya sebagai Citizenfour. Citizenfour menawarkan informasi dari dalam mengenai penyadapan ilegal dan keterlibatan NSA serta lembaga-lembaga lainnya. Pada bulan Juni itu, Laura, Glenn, dan beberapa kamera berangkat ke Hong Kong, di mana mereka bertemu Citizenfour di sebuah kamar hotel. Disinilah penulis email tersebut mengungkapkan dirinya sebagai Edward Snowden. Dan di sini dia membongkar banyak sekali informasi rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi. Kisah nyata penuh ketegangan ini mengungkap pelanggaran privasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, didukung oleh program pengawasan pemerintah Amerika Serikat. Melalui film dokumenter ini, Snowden mengungkap bagaimana NSA mengumpulkan dan memproses rekening bank, percakapan telepon seluler, email, pencarian web, bahkan transaksi digital. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara sembarangan terhadap warga Amerika di negeri yang disebut Tanah Kebebasan. Skandal mata-mata besar-besaran ini tidak terbatas pada tokoh-tokoh penting atau personel penting saja. Orang-orang biasa justru menjadi target utama. Citizenfour mengungkap sejauh mana pengumpulan metadata massal, di mana pemerintah secara rutin mengumpulkan catatan telepon jutaan orang tanpa memedulikan apakah mereka dicurigai melakukan kesalahan atau tidak. Snowden mengungkap bahwa mereka mengumpulkan lokasi, nomor yang dihubungi, dan durasi panggilan. Bahkan percakapan dengan bank pun tidak bersifat rahasia, tidak ada yang benar-benar pribadi. NSA juga memantau komunikasi para pemimpin dunia, termasuk sekutu-sekutu penting di Eropa. Mereka menyadap telepon para pemimpin itu melalui perusahaan internet dan teknologi besar, mencegat email, data penelusuran, dan percakapan yang dianggap pribadi. Menambah sisi mengkhawatirkan dari skandal mata-mata ini, Snowden mengungkapkan bahwa NSA tidak bertindak sendirian.
Penyedia internet utama dan perusahaan telekomunikasi secara aktif bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini dan memfasilitasi pengumpulan data secara luas. Sepanjang film, Snowden menjadi semakin paranoid dan kurang tidur. Pejabat Amerika Serikat kemudian mengetahui di mana dia menginap, menempatkannya pada risiko yang lebih besar dari sebelumnya. Dia diberikan suaka sementara di Rusia selama 1 tahun. Glenn kembali ke rumahnya di Rio, di mana dia mulai angkat bicara tentang Amerika Serikat dan penggunaan program NSA untuk pengawasan urusan luar negeri. Film ini diakhiri dengan pertemuan terakhir antara Glenn, Laura, dan Snowden. Kali ini mereka berada di Rusia, tempat sang pembocor informasi menjaga profil rendah. Mereka mendiskusikan informasi baru mengenai program intelijen Amerika, namun berhati-hati untuk tidak mengucapkan informasi penting, hanya menuliskannya di selembar kertas. Film dokumenter tersebut diakhiri dengan Glenn merobek dokumen-dokumen itu, menciptakan tumpukan sobekan, lalu mengangkatnya dari meja. Nomor 6. Pada tahun 2013, salah satu film dokumenter yang paling membuka mata tayang di layar televisi mengungkap sebuah aspek yang sering diabaikan dalam industri hiburan, eksploitasi. Di balik film dokumenter Blackfish adalah sutradara Gabriela Calperwade, yang berusaha mengungkap kengerian nyata yang dihadapi hewan-hewan di industri hiburan setiap harinya. Dalam kasus Blackfish, dia menyoroti perusahaan ternama SeaWorld, sebuah waralaba taman laut dan satwa dengan 3 taman aktif yang saat ini beroperasi di Amerika Serikat. Meskipun SeaWorld memang menyelamatkan satwa laut, merehabilitasi mereka, dan kemudian melepaskan mereka, SeaWorld juga mengeksploitasi hewan-hewan yang seharusnya hidup di alam liar. Beberapa hewan yang tinggal di taman-taman ini tidak dapat dikembalikan ke alam liar, sehingga SeaWorld malah mengeksploitasi mereka demi keuntungan dengan memaksa mereka melakukan trik-trik dan interaksi jarak dekat yang tidak alami dengan para pengunjung. Sebagian kecil dari makhluk-makhluk tersebut juga merupakan hewan liar yang ditangkap. Artinya, mereka ditangkap di alam liar dan dibawa ke tempat tersebut meskipun mereka tidak mengalami cedera apapun. Hal ini sekarang telah menjadi ilegal. Blackfish berfokus pada satu satwa dalam kurungan tertentu di industri ini. Seekor orca bernama Tilikum, sekaligus menyoroti kekejaman yang dialami hewan-hewan lain melalui hiburan laut. Orca ini, seperti yang diungkapkan dalam dokumenter tersebut, telah bertanggung jawab atas hingga 3 insiden fatal di taman itu, yang menyoroti konsekuensi langsung dari menahan hewan liar di dalam kurungan. Tilikum adalah salah satu orca hasil tangkapan liar yang datang ke SeaWorld tanpa cedera. Dia dimasukkan ke dalam sebuah tangki yang bahkan tidak mendekati ukuran yang dibutuhkan oleh hewan-hewan ini, dan harus menghadapi pelecehan dari orka-orka lain yang juga ditahan di sana. Film Gabriela mengungkap trauma psikologis yang dialami orka di penangkaran, yang mengakibatkan agresi seperti yang terlihat pada kasus Tilikum. Film itu juga mengungkap kelalaian sistemik, kondisi kerja yang sangat berbahaya, dan penipuan korporasi yang disengaja di dalam industri hiburan laut. Penipuan yang mereka ungkap termasuk klaim palsu yang disebarkan oleh SeaWorld yang menyatakan bahwa orka di penangkaran hidup lebih lama daripada yang di alam liar, sebuah kebohongan yang mereka gunakan untuk memanipulasi para penonton dengan bersikeras bahwa mereka melakukan kebaikan untuk hewan-hewan tersebut. Film dokumenter itu juga mengungkap informasi menyesatkan yang sengaja disebarkan oleh SeaWorld mengenai sirip punggung yang roboh dan melengkung pada orka di penangkaran. SeaWorld secara aktif menyesatkan para pengunjungnya dengan bersikeras bahwa sirip tersebut adalah warisan genetik dan bahwa orka liar lebih banyak mengalami sirip punggung yang melengkung. Namun, kenyataannya tidak demikian. Film tersebut menyimpulkan bahwa sirip yang melengkung adalah akibat langsung dari penangkaran, khususnya karena stres. Sirip yang melengkung terjadi pada 100% orka jantan dewasa di penangkaran dan kurang dari 1% pada orka liar. Sebagai akibat dari film tersebut, reputasi SeaWorld menjadi sangat rusak. Tekanan publik yang sangat besar diberikan kepada perusahaan mendorong perubahan besar dan berhasil mengakhiri program pembiakan orka. Hal ini juga menyebabkan Shamu Circus Show digantikan dengan presentasi yang lebih edukatif yang memastikan keselamatan para pelatih, sehingga mereka tidak perlu lagi masuk ke dalam air bersama orka. Nomor 5. NSA bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan massal di sebuah negara. Pada awal tahun 2010-an, data pribadi milik jutaan pengguna Facebook dikumpulkan secara ilegal oleh Cambridge Analytica, sebuah firma konsultan asal Inggris. Penampilan data tanpa persetujuan tersebut dilakukan untuk kampanye iklan yang ditargetkan secara politik. The Great Hack, sebuah film dokumenter tahun 2019 berupaya mengungkap skandal ini dan hubungan rahasia antara media sosial dan pengiklan. Film dokumenter tersebut menyoroti sisi gelap ekonomi big data yang menjadi dasar media sosial.
The Great Hack mengeksplorasi bagaimana satu perusahaan menyalahgunakan data pribadi Facebook jutaan orang untuk membidik warga dan pemilih yang masih ragu secara sangat spesifik dalam pemilihan umum Amerika Serikat. Film ini dibuka dengan gambar Britney Kaiser mengenakan wig merah saat menghadiri festival Burning Man. Sementara gambar-gambar itu ditampilkan, terdengar kesaksian Britney Kaiser di hadapan Komite Pilihan House of Commons. Kesaksian itu berkaitan dengan praktik-praktik tak berdasar dari tempat kerjanya, Cambridge Analytica. Kontras antara audio dan visual tersebut merepresentasikan hubungan antara budaya tandingan dan budaya modern. Kaiser ditemukan oleh para pembuat film dan setelah diyakinkan, dia memutuskan untuk mengungkapkan secara jujur tentang kegiatan rahasia tempat kerjanya. Dengan sebuah map penuh dokumen dari arsip pribadinya di Cambridge Analytica, dia menjelaskan metode efektif micro-targeting terhadap warga yang tidak curiga, yang dia sebut sebagai persuadables, melalui sebuah aplikasi bernama This Is Your Digital Life. Perusahaan tersebut mampu menentukan kepribadian, pandangan politik, kesukaan, dan ketidaksukaan untuk memberikan iklan politik yang sangat personal dan berbasis ketakutan kepada pengguna media sosial yang secara efektif dapat mempengaruhi pikiran para penontonnya. Entah itu akan menekan motivasi mereka untuk memilih atau mendorong mereka untuk memilih pihak yang diinginkan. Dalam kasus ini, Cambridge Analytica mengumpulkan data dari 87 juta profil Facebook dan menggunakannya untuk membantu secara analitik kampanye presiden tahun 2016 dari Ted Cruz dan Donald Trump. Film dokumenter The Great Hack dengan bantuan Kaiser mengungkap pelanggaran privasi yang dilakukan oleh jaringan yang dipercaya dan bagaimana data pengguna diperlakukan sebagai senjata untuk perang psikologis guna mengubah perilaku manusia. Atas nama politik. Nomor 4. Ini adalah Kejahatan Abad Ini, sebuah film dokumenter 2 bagian yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Alex Gibney yang mengungkap rahasia paling tak terduga abad ini, yaitu yang tersembunyi di balik epidemi opioid dan Big Pharma. Film ini menyoroti bagaimana perusahaan farmasi besar memasukkan tangan mereka yang kotor dan tak tergoyahkan ke dalam tumpukan besar zat adiktif dan memilih satu untuk terus didorong ke masyarakat, sehingga menciptakan epidemi besar di Amerika Serikat. The Crime of the Century membedah keterlibatan tangan kotor itu, serta para profesional medis yang korup dan pembuat undang-undang yang ikut terlibat, yang masing-masing memainkan peran penting dalam terciptanya epidemi opioid dan fentanyl. Pada bagian pertama dari dokumenter ini, penonton diperkenalkan dengan Purdue Pharma dan keluarga Sackler yang memilikinya. Film ini mengungkap bagaimana mereka bekerja sama dengan pejabat Food and Drug Administration Curtis Wright keempat. Bersama-sama, mereka berhasil mendapatkan persetujuan untuk penggunaan luas zat tersebut, OxyContin. Oxy adalah obat pereda nyeri opioid yang kuat dengan bahan aktif oksikodon, yang termasuk dalam kelas obat narkotika. Karena kemampuan obat ini untuk memblokir sinyal nyeri dan secara langsung memengaruhi sistem saraf pusat, obat ini membawa risiko besar ketergantungan, kecanduan, dan penyalahgunaan. Purdue Pharma dan keluarga Sackler secara langsung menyalahkan pengguna opioid karena menyalahgunakan obat tersebut. Sementara, film dokumenter tersebut mengalihkan kesalahan kepada produsen dan pemasar itu sendiri. Karena zat tersebut sangat adiktif, perusahaan farmasi mendapatkan keuntungan. Pejabat FDA Curtis Wright yang menulis persetujuan awal untuk opioid tersebut meninggalkan pekerjaannya hanya dalam 1 tahun setelah persetujuan itu dan mulai bekerja untuk Purdue karena gaji tinggi yang tiba-tiba mereka tawarkan. Film ini merinci bagaimana perusahaan secara agresif memasarkan narkotika yang sangat adiktif sebagai sesuatu yang aman, meskipun studi internal menunjukkan sebaliknya. Mereka dengan sadar memperdagangkan sebuah krisis, dan sekali lagi, keuntungan menjadi kendali utama dari operasi tersebut. Di bagian kedua dari dokumenter ini, penonton dibawa ke dalam pemasaran massal fentanyl, opioid sintetis kuat lainnya yang awalnya dikembangkan untuk mengatasi rasa sakit parah pada pasien kanker. Obat ini 50 kali lebih kuat dari Big H dan 100 kali lebih kuat dari morfin. Obat ini juga sangat adiktif dan begitu kuat sehingga sedikit saja bisa berakibat fatal. Pada titik ini dalam dokumenter, krisis opioid sudah menyebabkan 40 kematian per hari. Saat itulah Insys Therapeutics memutuskan untuk menyuap dokter agar meresepkan fentanyl secara berlebihan sebagai bagian dari skema yang lebih besar dan kompleks untuk menipu perusahaan asuransi dengan taktik pemasaran menyesatkan. Sementara para pembuat undang-undang menutup mata terhadap dorongan yang mengkhawatirkan terhadap penyalahgunaan narkotika. Tentu saja, sikap menutup mata itu tidak datang tanpa imbalan. Perusahaan narkotika seperti Insys Therapeutics menyalurkan suap kepada para pembuat undang-undang untuk menulis ulang undang-undang mendorong zat tersebut ke pasar.
The Crime of the Century juga mengungkap bagaimana agen federal dari DEA yang mencoba mencari asal mula krisis dan menghentikan aliran pil secara massal justru dihukum dengan didorong keluar dari pekerjaan mereka oleh Kongres. Nomor 3, Seymour Hersh yang menghabiskan bertahun-tahun di garis depan jurnalisme politik, mengumpulkan informasi, menyelidiki skandal, dan fokus pada keterlibatan Amerika Serikat di luar negeri. Laporan dan pengungkapan luas yang dilakukannya berpuncak pada sebuah film dokumenter yang mendalam dan menyeluruh oleh Laura Poitras dan Mark Obenhaus, berjudul Cover Up, yang mengeksplorasi upaya tanpa henti Hersh untuk mengungkap penipuan sistemik, kekerasan yang disetujui negara, tipu daya politik, kekejaman, dan upaya penutupan yang diinisiasi pemerintah. Usahanya mencakup mulai dari Perang Vietnam hingga Irak. Film dokumenter tahun 2025 ini menampilkan Hersh sendiri, yang setuju untuk membahas karirnya, mengungkap rahasia yang ia pelajari, dan memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke seluruh karya-karyanya. Secara panjang lebar, dia membahas kejahatan perang Amerika Serikat selama Perang Vietnam, termasuk pembantaian My Lai. Menurut catatan sejarah resmi, militer memuji operasi tersebut sebagai kemenangan atas Viet Cong, sambil menutupi bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi selama peristiwa itu. Namun, Hersh menceritakan kembali kesaksian mengerikan dari seorang tentara wajib militer yang mengungkapkan kekejaman pembantaian tersebut, bagaimana targetnya adalah ratusan warga sipil Vietnam yang tidak bersenjata, bagaimana dia diperintahkan oleh seorang letnan, William Kelly, untuk mengeksekusi sekelompok anak-anak yang baru saja dia beri permen, saat mereka berdiri di dalam parit buatan militer yang pada akhirnya akan menjadi kuburan massal. Hersh juga mengungkap operasi Menu dalam dokumenter tersebut, sebuah kampanye pembakaran taktis rahasia yang dilakukan di Kamboja Timur selama Perang Vietnam. Dia menuduh bahwa dari 18 Maret 1969 hingga Mei 1970, Komando Udara Strategis Amerika Serikat melancarkan kehancuran di wilayah basis dan tempat pelindungan ini. Kampanye ini dikenal sebagai Operasi Menu, yang segera dilanjutkan dengan Operasi Freedom Deal, yang menargetkan wilayah Kamboja yang jauh lebih luas. Jurnalis politik itu juga mengungkap kekejaman di balik skandal penyiksaan Abu Ghraib yang terjadi selama Perang Irak, dan bagaimana hal itu juga dilakukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Hersh melaporkan operasi penyiksaan rahasia yang dilakukan oleh Angkatan Darat dan CIA dengan dalih pengumpulan intelijen, padahal kenyataannya itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Para tahanan mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, serta penghinaan dan tindakan tak terkatakan lainnya. Dalam Cover Up, Hersh mengungkap bagaimana pemerintah mencoba menyembunyikan penyebab kematian 6.000 domba dan penyakit yang diderita para penggembalanya. Namun sang jurnalis telah mengungkap rahasia bahwa penyakit-penyakit tersebut merupakan akibat dari kebocoran di Dugway Proving Grounds, sebuah fasilitas yang didedikasikan untuk peralatan pertahanan kimia, biologi, dan radiologi. Setiap upaya penutupan, konspirasi, skandal, rahasia, dan operasi rahasia yang diungkapkan Seymour Hersh dalam dokumenter ini berasal dari investigasi mendalam yang ia lakukan selama 60 tahun karirnya. Nomor 2. Michael Kirk, Martin Smith, Jim Gilmore, dan Mike Weiser secara kolektif memproduksi dokumenter United States of Secrets yang komprehensif yang mengeksplorasi isu-isu paling kontroversial di era digital. Pengawasan massal khususnya di Amerika Serikat. Dokumenter ini tidak hanya berfokus pada pengungkapan Edward Snowden, tetapi juga pada hubungan yang dimiliki Badan Keamanan Nasional dengan perusahaan-perusahaan lain melalui kepatuhan yang dipaksakan, kolaborasi sukarela, dan integrasi komersial yang mendalam. Dokumenter ini terdiri dari wawancara dengan Snowden, sangat bergantung pada pengungkapannya, tetapi juga menyelami dokumen-dokumen yang bocor dan laporan investigasi yang mengungkap bagaimana beberapa badan intelijen yang berbeda mengumpulkan data pribadi warga sipil Amerika Serikat tanpa sepengetahuan mereka tentang kampanye tersebut. Dan bagaimana badan-badan tersebut mengumpulkan intelijen seperti itu melalui eksploitasi jaringan komunikasi global dan perusahaan teknologi. Rahasia terbesar yang diungkap oleh dokumenter ini adalah sejauh mana program pengawasan sebelum kebocoran Snowden. United States of Secrets mengungkap bagaimana NSA bekerja sama dengan Silicon Valley, pusat teknologi global. Hubungan tersebut berkembang setelah peristiwa mengerikan tahun 2001 yang menyebabkan peningkatan pengawasan yang diyakini masyarakat Amerika hanya difokuskan pada ancaman keamanan, bukan pada seluruh masyarakat. Film ini mengungkap bagaimana melalui program seperti PRISM, NSA memiliki akses langsung ke data pribadi di akun Google, Microsoft, Facebook, Apple, dan AOL. Di bawah program-program seperti itu, pemerintah secara diam-diam mengumpulkan dan menyimpan komunikasi, termasuk video siaran langsung.
Lembaga tersebut juga melakukan pengumpulan data secara upstream, mencegat lalu lintas internet melalui kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi besar. AT dan T, seperti yang diungkapkan dalam dokumenter tersebut, bekerja sama dengan NSA dan memberikan data pelanggan kepada mereka. Ruang tersembunyi di pusat data dan peralatan pengawasan khusus berkontribusi pada tingkat intrusi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke dalam lalu lintas internet. Pengungkapan tersebut memperlihatkan bagaimana pengadilan rahasia dan interpretasi hukum yang diklasifikasikan memungkinkan NSA untuk terus beroperasi secara diam-diam tanpa pernah memberitahu publik tentang misi rahasianya. Dan hal ini menyoroti apa yang dihadapi para pelapor ketika mengungkapkan informasi rahasia kepada publik. Nomor 1. Pada tahun 2013, John Lundberg, Mark Pilkington, Roland Denning, dan Kypros Kyprianou menyelesaikan film ekspos Mirage Man yang membahas konspirasi tersebut. Cerita rakyat tentang UFO itu didasarkan pada rekayasa militer Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian publik dari proyek-proyek rahasia yang sedang dijalankan. Mirage Man mengeksplorasi persimpangan paling aneh antara kerahasiaan pemerintah dan budaya UFO, di mana informasi yang diberikan kepada publik mungkin tidak sepenuhnya benar. Film dokumenter ini menyelidiki bagaimana banyak kisah UFO terkenal sebenarnya bukanlah pertemuan dengan makhluk luar angkasa, dan juga tidak aneh atau fantastis sama sekali. Sebaliknya, tampaknya banyak dari dokumen-dokumen ini hanyalah hasil rekayasa. Film ini mengandalkan wawancara dan kesaksian dari pejabat pemerintah dan personel militer, termasuk mantan agen khusus untuk Kantor Investigasi Khusus Angkatan Udara Amerika Serikat, Richard C. Doughty. Melalui percakapan dan penelusuran lebih dalam terhadap kesaksian para saksi, Mirage Man mengungkap bagaimana disinformasi dijadikan senjata terhadap masyarakat selama era Perang Dingin dan bahkan setelahnya. Pada masa inilah militer melakukan operasi rahasia, termasuk uji coba pesawat siluman di pangkalan militer rahasia. Karena sifat rahasianya, masyarakat langsung tertarik pada area-area terlarang seperti itu. Dan menurut film dokumenter tersebut, pemerintah membutuhkan cara untuk mengalihkan perhatian publik agar pengujian dan eksperimen dapat terus berlangsung tanpa diketahui siapapun. Penampakan pesawat aneh membuat cerita UFO dan makhluk luar angkasa menjadi jauh lebih meyakinkan. Rencana mereka berhasil. Militer bisa terus menjalankan operasinya, sementara para penggemar dan penganut teori konspirasi berkumpul di tempat gelap untuk membahas kedatangan alien. Para skeptis juga teralihkan oleh klaim-klaim aneh yang dibuat oleh para penganut. Tidak ada yang memperhatikan militer. Mitos alien menjadi dalih yang praktis. Dalam dokumenter ini, Richard Doughty mengonfirmasi kecurigaan tersebut dengan mengklaim bahwa dia adalah salah satu petugas intelijen yang ikut serta dalam kampanye disinformasi yang ditujukan kepada para peneliti, ahli, dan penggemar UFO. Dia menyarankan bahwa dokumen palsu, cerita, dan peristiwa yang direkayasa dikirimkan melalui para ahli teori dan penyelidik, memastikan kebocoran rahasia tingkat tinggi yang akan membingungkan komunitas tersebut. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tetap mengikuti semua unggahan kami selanjutnya. Nama saya Top 5 Unknowns dan sampai jumpa di video berikutnya.